Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kasus yang terjadi di Indramayu, pembunuhan berencana yang mengakibatkan 5 nyawa melayang. Ini bukan kasus yang mudah, teman-teman. Dari berita ini saja, ahli sudah mempertanyakan bagaimana proses penyidikan. Menurut ahli hukum pidana ini, proses penyidikan kasus ini tidak profesional. Teman-teman, saya ingin membacakan informasi ini untuk Anda, untuk menghindari fitnah. Inilah fakta yang sebenarnya. Berikut. Ahli pidana sebut penyidikan kasus pembunuhan satu keluarga Indramayu kurang profesional. Wah, ini menjadi tanggung jawab ya. Saya bacakan saja. Indramayu, Kompas.com. Sidang lanjutan kasus pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Indramayu kembali memanas. Ahli pidana Profesor Yongki Fernando yang dihadirkan kubu terdakwa Ririn Rifanto mengkritik keras proses penyidikan terkait kasus tersebut saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Indramayu. Di hadapan majelis hakim, Yongki menyoroti berita acara pemeriksaan yang menurutnya terus berubah seiring berjalannya persidangan. Ia menilai kondisi itu menunjukkan proses penyidikan sejak awal tidak dilakukan secara profesional. Ini menjadi beban yang sangat luar biasa karena ini berkaitan dengan nyawa manusia. Jadi fakta-fakta yang tersajikan ini sebenarnya kinerja penyidik yang menurut ahli unprofesional. Kalau ini dilakukan profesional, tidak akan membebani tuntutan berat seperti yang terjadi pada persidangan ini, di mana ada perbedaan pendapat yang terjadi yang seharusnya itu tidak boleh terjadi, kata Yongki. Meski begitu, Yongki tetap meyakini majelis hakim memiliki penilaian objektif dalam menyaring seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Ahli soroti unsur pembunuhan berencana. Kuasa hukum Ririn Rifanto, Tony RM, mengatakan kehadiran ahli pidana dalam sidang tersebut sangat penting untuk mengurai berbagai persoalan dalam perkara ini. Menurut Tony, ahli menegaskan bahwa penerapan pasal pembunuhan berencana harus disertai unsur perencanaan dan motif yang jelas. Sementara itu, Priyo ketika menjadi saksi justru mencabut perencanaan itu sehingga membuat perkara ini tidak ada perencanaan. Maka ahli berpendapat kalau hendak dikenakan pasal pembunuhan berencana itu harus terungkap dulu baik perencanaan maupun motifnya apa. Tony juga menyoroti perubahan keterangan Priyo terkait lokasi pembunuhan. Dalam keterangan terbaru, Priyo menyebut korban Budi dibunuh di kios, sedangkan korban lainnya dibunuh di rumah. Menurut Tony, ahli menilai perubahan lokasi kejadian tersebut wajib dibuktikan dengan bukti langsung atau saksi fakta. Jika menggunakan mekanisme saksi mahkota, prosedurnya seharusnya telah disiapkan sejak tahap penyidikan. Lebih lanjut, Tony menyebut keterangan terbaru Priyo yang menyebut Ririn sebagai eksekutor tunggal dan 4 nama lain hanya fiktif. Tidak bisa serta-merta diberlakukan terhadap terdakwa lain. Jadi, tidak berlaku untuk terdakwa lain atau Ririn. Itu pendapat ahli Ja. Justru keterangan yang berubah-ubah itu
saya menyimpulkan sangat memberatkan terdakwa itu sendiri, dalam hal ini Priyo, karena berkaitan dengan keyakinan hakim dalam memutuskan nanti. Ponsel barang bukti dipersoalkan. Dalam persidangan itu, kubu Ririn juga mempersoalkan kondisi barang bukti berupa ponsel milik terdakwa yang disebut sudah berubah saat dihadirkan di sidang. Tony mengklaim akun WhatsApp dalam ponsel tersebut sudah logout dan kartu SIM telah berganti. Padahal menurut dia, barang bukti itu penting untuk membuktikan dugaan keterlibatan pelaku lain. Pendapat ahli, seharusnya barang bukti itu disegel agar tetap utuh, tidak boleh dibuka oleh siapapun dan hanya boleh dibuka di muka persidangan. Kubu Ririn sendiri meyakini pelaku sebenarnya adalah Ahmad Zani, Hardi, Yoga, dan Joko. Jaksa sebut BAP sesuai pengakuan terdakwa. Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi verbalisan tambahan, yakni penyidik Prasetyo, Teguh, dan Denis. Mereka menegaskan BAP dibuat berdasarkan pengakuan kedua terdakwa, yakni Ririn dan Priyo. Keduanya disebut menandatangani BAP tanpa bantahan dan memperagakan adegan pembunuhan saat rekonstruksi. Saksi penyidik Prasetyo juga mengungkap motif awal pembunuhan berdasarkan keterangan Ririn, yakni sakit hati terhadap korban Budi terkait modal usaha minyak goreng sebesar 900.000 yang tidak dikembalikan. Oke teman-teman, kita ulas ya, kita ulas. Ini siapa namanya, ahli hukum pidana saja menilai kasus ini begitu pelik, ya. Apalagi kita semua nih teman-teman, termasuk saya, yang menilai kasus ini begitu pelik, ya. Ya bagaimana tidak? Ada 3 versi yang berbeda. Kita akan bahas tentang 3 versi yang berbeda berikut. Kenapa tadi rencananya itu mau ke menjadi Amerika itu? Itu Ririn yang ngajak, Pak. Ririn yang ngajak. Yo, katanya kamu mau nggak jadi nelayan aja? Katanya ya cukup 5 tahun mah untuk lari kayak gitu tuh. Gitu. Caranya biar bisa dapat KTP palsu itu dari mana? Ya ini cari-cari di Facebook itu kayak di grup gitu. Ya maksudnya gimana? Apa aja yang kalian siapkan gitu bisa dapat KTP palsu itu hanya fotonya saja. foto saja, Iya. foto. Iya. Nggak ada lagi kalian Nggak ada tanda lagi. tangan itu siapa yang tanda tangan? Kalau tanda tangan itu difoto di kertas, difoto kirim lagi langsung ke nomor itu, nomor lain yang membuat jasa itu, KTP palsu itu. Terus yang mau saya tanyakan gini, kan saudara menyampaikan sekarang pun tidak terlibat langsung ya, Iya. gitu. Iya. Kenapa kok mau untuk ikut Ririn kabur buat KTP palsu? Saudara tahu nggak konsekuensinya itu apa? Ya, iya tahu. Cuma karena Ririnnya bilang udah kamu ikut saya aja, nantinya takut kamu bilang-bilang ke polisi itu kalau kamu membongkar itu ke polisi itu sama diiming sama uang juga Jadi wah, Iya. berapa? 100 juta itu. 100 juta itu. Iya. Itu pada saat Di saat waktu kabur itu dari Jakarta hotel di situ ke Jakarta. Jadi di depan tadi saya mengatakan bahwa kasus ini menurut pendapat saya ada 3 versi, ya. Yang pertama adalah versi dakwaan jaksa. Oke. Yang kedua ada versi Priyo. Oke. Yang ketiga ada versi Ririn. Karena seharusnya menurut pendapat saya harus ada 2 versi. Versi dakwaan dan versi alibi terdakwa Priyo dan Ririn. Tapi nyatanya kelihatan di sini bahwa ada versi dakwaan jaksa, kemudian kesaksian daripada Priyo, kemudian pengakuan daripada Ririn. Dan ini semua anehnya
Ini berbeda-beda teman-teman. Ini berbeda-beda. Karena berbeda-beda inilah yang membuat ya mungkin ya saya, teman-teman semua, mungkin juga para praktisi hukum sama pusing juga. Nah, kita mencoba mengulas satu persatu ya dari semua versi ini. Ya, dari dakwaan, versi Priyo dan versi Ririn, ya kan? Nah, teman-teman, kalaulah ini versi yang pertama ya, versi dakwaan dari jaksa penuntut umum. Ini semua sudah dibacakan. Ini secara resmi, ini sudah dibacakan di depan persidangan bahwa kedua terdakwa didakwa telah melakukan pembunuhan berencana. Ya, kalau ada pembunuhan berencana artinya perencanaan inilah yang harus dibuktikan. Apakah kedua-duanya ini merencanakan atau salah satunya merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap 5 orang itu. Ini kemudian kalau sudah ketemu perencanaannya, maka apa sebenarnya yang terjadi, yaitu mengungkap apa motif di balik pembunuhan keji ini. Motif dendam, ya, motif ekonomi, atau ada motif-motif yang lain. Inilah yang harus diungkap sebenarnya. Teman-teman ingat ya bahwa di awal kasus ini mulai menyeruak, motifnya adalah adanya sewa rental mobil. Iya kan? Sudah disampaikan di berbagai media oleh pihak yang berwajib. Ada sewa mobil. Katanya Ririn sewa mobil sudah dibayar 750.000 rupiah kepada Budi. Namun mobil yang disewa yang disewa Ririn katanya mogok, sehingga Ririn minta uang kepada Budi, tapi Budi tidak langsung kasih sehingga menimbulkan dendam. Itu juga menimbulkan berbagai pertanyaan. Semudah itukah dendam itu sehingga 5 nyawa dikorbankan? Ini tidak masuk akal. Dan mungkin teman-teman juga sepakat, ini tidak masuk akal. Kemudian muncul belakangan ada motif bisnis minyak goreng. Sama, itu juga dakwaan dari jaksa. Jaksa yang membuat dakwaannya itu karena adanya bisnis minyak goreng. Kalau modalnya 900.000, kemudian ingin mendapatkan keuntungan, apakah hanya gara-gara modal 900.000 kemudian membunuh? Ini juga motifnya tidak jelas juga. Sehingga pembunuhan berencana ini, perencanaannya juga tidak jelas, kemudian motifnya juga tidak jelas. Itu terkait dengan dakwaan jaksa. Dari dakwaan jaksa ini teman-teman, kalau teman-teman simak baik-baik itu dari dakwaannya, kedua-dua terdakwa ini saling berganti-gantian mengeksekusi korbannya. Ririn Priyo. Itu terus ya, ketika perbuatan terkait dengan pembunuhan ini, tentu saja mereka berdua yang melakukan, itu versi dakwaan jaksa. Dan anehnya lagi, menimbulkan juga pertanyaan di situ. Ketika pihak dari jaksa ini menerima, atau mungkin ada di sana juga pihak jaksa, melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan seperti ini, tidak di lokasi yang sebenarnya. Tidak di lokasi yang sebenarnya, inilah yang menimbulkan pertanyaan.
sehingga penyidik hanya berpedoman pada keterangan Priyo, tidak menggali fakta-fakta yang sebenarnya di tempat kejadian perkara. Itulah yang menimbulkan tanda tanya ya. Kalau yang ini semua adalah masih versi daripada jaksa penuntut umum. Yang berikutnya lagi, CCTV. Menjadi pertanyaan ketika jaksa membuat dakwaan tidak disertai dengan pembuktian yang berdasarkan dari bukti ya, dari direct evidence, dari bukti langsung. CCTV menjadi pertanyaan karena di situ ada banyak CCTV dari tetangga, dari toko bangunan, dari jalan, dari dari rumah sebelah. Nah, itu tidak ditampilkan di awal. Jadi menimbulkan pertanyaan lagi, kalaulah jaksa mengatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta CCTV, mungkin perkara ini nggak seperti ini rumitnya. Itulah faktanya ya teman-teman ya, dari jaksa sudah mendakwa dengan pembunuhan berencana, tapi tidak dibuktikan kapan perencanaannya. Kemudian motifnya juga berubah-ubah. Saya tidak tahu ya. Ya mudah-mudahan saja jaksa dalam dakwaannya ini mampu membuktikan apa yang menjadi dakwaan jaksa. Sebab kalau mendengar cerita sekarang ini, dakwaan jaksa ini tidak relevan dengan apa yang terjadi. Bagaimana tidak ya, ada pengakuan Priyo yang mengatakan bahwa saya hanya melihat. Saya hanya menonton, saya hanya menyaksikan tanpa melakukan pemukulan, tanpa melakukan eksekusi. Tapi nyatanya dalam dakwaan jaksa tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang masuk ke versi kedua. Sebagaimana kesaksian Priyo sendiri di persidangan, ya inilah faktanya. Priyo mengatakan bahwa Ririnlah yang melakukan eksekusi terhadap kelima korban, Budi, Haji Saroni, Ewis, kemudian kedua putrinya. Dan Priyo dalam keterangannya ya, pengakuan yang terakhir ya, Priyo hanya melihat, hanya menonton, hanya menyaksikan, membantu membersihkan, juga membantu menguburkan. Itu kata Priyo, bener nggak? Itu kata Priyo. Kemudian Priyo juga menyampaikan bahwa ada TKP lain yang tadinya dari dakwaan jaksa itu TKP-nya itu di rumah, muncul TKP lain yaitu di toko yang sebelumnya tidak pernah dilakukan proses penyidikan di kasus ini, di kasus pembunuhan di toko itu. Nah, keterangan Priyo ini adalah keterangan yang ketiga dari kesaksian atau pernyataan di depan hakim. Yang keterangan Priyo yang pertama adalah sebagaimana yang ditulis dalam dakwaan jaksa. Kemudian yang kedua adalah Priyo sendiri yang membantah dakwaan jaksa dengan mengatakan bahwa pembunuhan itu terjadi karena dilakukan oleh Aman Yani, Hadi, Joko, dan Yoga. Itu Priyo sendiri yang menyampaikan. Kemudian versi ketiga
bukan versi ketiga ya, pernyataan ketiga, Priyo mengatakan bahwa yang melakukan adalah Ririn. Inilah yang menimbulkan perdebatan, perubahan kesaksian ini yang dilakukan oleh Priyo ini sudah berulang. Karena yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Mau yang mana yang benar, hakim juga dibuat bingung di sini. Oke, katakanlah yang terakhir ini yang benar. Kalau yang terakhir ini yang benar, maka bagaimana dengan keterangan sebelumnya yang sudah juga didengarkan oleh hakim, yang sudah dicatat oleh panitera? Ini menunjukkan bahwa Priyo ini terkesan tidak jujur. Kalau yang ketiga ini jujur, teman-teman mungkin mengatakan ketiga ini jujur. Terus bagaimana yang pertama, bagaimana yang kedua? Orang itu ketika memberikan keterangan, yang pertama berbeda yang kedua, kemudian yang pertama yang kedua berbeda dengan yang ketiga, itu namanya inkonsisten. Kalau inkonsisten ini, justru inilah yang menjadi perhatian hakim. Hakim akan melihat seseorang itu konsisten atau tidak dari pernyataannya. Tidak masalah itu benar atau tidak, karena jaksa wajib membuktikan dakwaannya, bukan terdakwa yang membuktikan. Bukan, jaksalah yang wajib membuktikan dakwaannya. Gitu ya. Itulah versi kedua, yaitu versi Priyo. Banyak hal yang ingin ditanyakan tentang Priyo ini, karena begitu banyak dia tahu. Bagaimana Ririn membunuh, bagaimana Ririn membersihkan, bagaimana mereka berdua bekerja sama menyelesaikan, menguburkan, sampai lari ke hotel, bagaimana menjual mobil, bagaimana lari ke luar kota, bagaimana proses penangkapan. Ririn dan Priyo ini sama-sama terus pada saat kejadian maupun setelah kejadian. Bahkan bisa dikatakan sebelum kejadian pun mereka bersama-sama. Karena adanya alat yang dinamakan dengan palu godam itu. Palu godam itu sejatinya milik daripada Priyo. Kata Priyo dipinjam Ririn untuk memperbaiki rumah. Itu kata Priyo di persidangan. Pertanyaannya adalah, logis enggak ketika Priyo meminjam palu, ketika Priyo meminjamkan palu kepada Ririn, kemudian Ririn meminta Priyo untuk memotong gagangnya. Minjam loh ini. Orang minjam, tapi kepada pemiliknya gagangnya untuk dipotong. Logis atau tidak? Katanya Priyo itu tidak tahu kalau Ririn mau melakukan pembunuhan. Kalau tidak tahu, Ririn dan Priyo ini bertemu, kemudian Ririn merencanakan pembunuhan. Bagaimana Priyo bisa mau memotong gagang hammernya itu, gagang palu godam itu? Banyak hal. Teman-teman boleh kok kreatif untuk menganalisa, ya. Karena memang aneh kasus ini. Bikin pusing. Ya kan? Dan di sini Priyo tidak mengakui bahwa Priyo ada keterlibatannya melakukan pembunuhan. Kalau Priyo tidak terlibat dalam pembunuhan ini,
Bagaimana dengan dakwaan jaksa tadi yang mengatakan Priyo secara berganti-gantian dengan Ririn melakukan pembunuhan? Kontradiktif ini. Ini kontradiktif dari dakwaan jaksa ke kesaksian Priyo. Berbeda nampaknya. Nah, inilah sampai ke versi yang ketiga, yaitu versi Ririn. Versi jaksa, dakwaannya adalah mendakwa dua terdakwa ini pelakunya. Versi Priyo, dia tidak melakukan, dia menonton. Dia menceritakan secara detail. Sementara versi Ririn, dia pada saat itu dia sementara di luar bersama Joko. Itu versi Ririn, sah-sah saja, ya kan? Nah, ketika Ririn keluar dari TKP bersama Joko, ingat ya ini versi Ririn ya, terjadilah pembantaian di TKP di rumah itu. Ketika Ririn dan Joko kembali, peristiwa ini udah selesai nih. Ririn tidak tahu proses pembunuhannya. Ini versi Ririn. Nah, dalam keterangannya, Ririn menyampaikan bahwa ada keterlibatan 4 pelaku lain. Siapa dia? Aman Jani, Hardi, kemudian Yuga, Joko. Ada nama lain. Nah, nama lain ini juga tidak asal disebutkan. Harus dibuktikan. Ya kan? Menyebut nama orang haruslah membuktikan. Dan ini fakta di persidangan bahwa ada 4 nama lain yang disebut oleh terdakwa. Dari sini teman-teman, kita sudah melihat bahwa ada 3 versi. Bagaimana dakwaan jaksa, bagaimana versi daripada Priyo, dan bagaimana versi daripada Ririn. Kalau 3 versi ini disandingkan, yang terjadi memang benar ada faktanya 5 korban pembunuhan. Tapi kedua terdakwa ini saling tidak mengakui. Priyo mengaku Ririn mengakui melihat Ririn. Oke, Ririn lah eksekutornya. Priyo tidak kan? Oke. Versi Ririn, pada saat kejadian Ririn ada di luar bersama Joko. Artinya Ririn juga berada di luar kan, tidak melakukan. Nah, faktanya 5 korban. Terus siapa yang melakukan? Itulah ya dari versi-versi ini. Jika versi Priyo dan versi Ririn, jika dikaitkan dengan dakwaan jaksa, nggak ketemu. Karena dakwaan jaksa itu menuduh 2 orang ini, tetapi 2 orang ini menyatakan saya tidak melakukan. Yang di sini saya berada di luar. Ya enggak? Teman-teman yakin deh, pasti bulet ini. Makanya kasus ini begitu menarik perhatian publik. Itulah faktanya. Nah teman-teman, dari ketiga versi tadi sudah saya jelaskan. Nah bagaimana dengan sikap kita? Sikap saya, sikap Anda, sikap teman-teman semua menyikapi kasus seperti ini, kita harus menyikapi dengan tenang. Jangan dari membaca yang satu kemudian timbul dukungan terhadap yang satu. Kemudian membaca yang satu timbul dukungan yang satu. Bingung nanti. Biarkan mereka membuktikan apa yang telah diucapkan. Kalau Priyo mengatakan bahwa saya berada di
saya berada di TKP dan saya melihat, silahkan dibuktikan. Kalau Ririn mengatakan bahwa saya berada di luar, silahkan dibuktikan. Areanya adalah area persidangan. Silahkan dibuka semua di arena persidangan itu. Ya kan? Dan kita ini semua penonton cuma bisa menyerap dan berpendapat setelah mereka memberikan pendapatnya. Jangan justru kita yang mendahului berpendapat. Boleh berpendapat asal berdasarkan fakta data dari persidangan, tidak lebih dari situ. Nah teman-teman, ini kita sepakat ya, ini adalah pembunuhan sadis, pembunuhan keji, pembunuhan kejam dan biadab. Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Kini antara Priyo dan Ririn duduk menjadi terdakwa. Sebesar apapun mereka berperan terhadap kejadian ini, mau Priyo peran sedikit, mau Ririn perannya banyak, mau Ririn peran sedikit, mau Priyo peran banyak, mereka sama-sama berperan dalam proses pembantaian 5 korban. Mereka semua berperan. Tanpa Priyo, Ririn tidak mungkin mengeksekusi kelima korbannya. Tanpa Ririn, Priyo tidak mungkin mengetahui adanya eksekusi. Jadi teman-teman, mereka ini adalah para pelakunya. Berperan banyak atau sedikit, tetaplah berkontribusi dalam kasus ini, yaitu pembunuhan berencana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dengan 5 korban. Pelakunya ini semuanya biadab. Nah, menyikapi fenomena yang begitu rame ini ya, ada pendukung Ririn, ada pendukung Priyo, justru ini keliru. Kalau pendukung Ririn benci pada pendukung Priyo, demikian juga sebaliknya, pendukung Priyo benci sama pendukung Ririn. Ini aneh. Ini di media sosial. Demikian juga pengacara Ririn, si Tony ini ya membela Ririn. Kalau Tony ini membela Ririn, pendukung Priyo ini benci sama Tony. Aneh. Inilah yang terjadi teman-teman. Di fenomena media sosial ini terjadi kubu-kubuan. Padahal sejatinya kedua-duanya ini adalah pelaku kriminal, pelaku tindak pidana, yang tentu saja harusnya kita support bagaimana agar jaksa mampu membuktikan bahwa kedua pelaku inilah yang telah melakukan pembantaian terhadap satu keluarga. 5 korban nyawa dibunuh dengan keji, sadis, kejam dan biadab. Oke, menurut pendapat saya begini ya teman-teman ya. Sudahilah. Kubu-kubuan itu sudahilah. Karena sejatinya mereka yang Anda dukung itu adalah penjahat-penjahatnya. Kalau benar dakwaan dari jaksa. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Bye.